Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara sekalian dalam keadaan sehat, walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 27 sampai ayatnya yang 35. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan. Sampai pada detik ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk bangun di pagi hari, menikmati berbagai aktivitas kami, bahkan kami ada dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, biarlah apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 35 di bawah perikop anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikian jawaban firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Pada hari ini ketong kembali membahas kitab Amsal. Tetapi yang menyenangkan adalah ketika membahas kitab Amsal ini, ketong bisa langsung tahu apa yang ingin diberitahukan oleh penulis terhadap ketong. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, anjuran untuk berbuat baik. Tentu yang saya mau bahas di sini adalah bagaimana pengamsal menyampaikan untuk ketong berbuat baik. Tetapi hal ini menjadi sesuatu yang sangat kompleks saat ketong tidak mau berbuat. Bukan tidak mau berbuat, lebih kepada menunda berbuat baik. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, dalam berbagai momen ketong selalu ada dalam dilema perasaan untuk berbuat baik. Karena ketong selalu berpikir bahwa ketong akan ada kesempatan berikut untuk berbuat baik. Ketong selalu berpikir bahwa mungkin besok masih bisa, nanti besok baru datang. Atau mungkin ketong merasa bahwa berkat itu adalah milik ketong sendiri. Jadi ketong mengikat berkat yang Tuhan kasih hanya untuk ketong sendiri. Dan akhirnya dengan sadar ketong melakukan hal yang jahat bagi orang lain. Kenapa saya bilang hal yang jahat? Karena ketong menunda kebaikan yang harusnya ketong berikan bagi orang lain. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, anjuran untuk berbuat baik. Siapa sih yang tidak tahu berbuat baik? Ketong semua lahir dari kebaikan ketong orang tua. Ketong diajarkan untuk berbuat baik, diajarkan untuk berperilaku baik, membawa hubungan yang positif bagi orang lain. Semua kita dididik untuk menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya ketong selalu menyimpang dari kebaikan itu. Kenapa?
Padahal kebaikan itu adalah hal yang sangat berulang diajarkan baik dalam Alkitab maupun dalam pendidikan setiap kita yang kita inyam. Dan kenapa sampai sulit untuk dilakukan? Karena kotong tidak pernah mau mengakui bahwa kebaikan itu sudah datang terlebih dahulu terhadap kotong. Ketika kotong mengakui bahwa kotong sudah menerima kebaikan, dengan begitulah kotong dapat meringankan kotong tangan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, anjuran untuk berbuat baik ini sebagai pengingat kepada kotong bahwa kotong sudah sewajarnya melakukan kebaikan yang diajarkan Tuhan melalui kotong orang tua, kotong guru, kotong opa, kotong oma, dan setiap orang yang ada di kotong lingkungan. Dan kotong wajib melakukan itu. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan apa yang kotong tanam. Jangan berharap bahwa kotong menahan kebaikan, kotong akan mendapatkan terus kebaikan. Ini bukan soal ancaman ya Bapak Mama, tapi ini apa yang disampaikan firman Tuhan. Ketika kotong menanam kebaikan, kotong akan menuai kebaikan. Tetapi ketika kotong menahan kebaikan itu, maka kebaikan itu menjadi kejahatan. Dan kotong akan menuai kejahatan pula. Dan kotong tahu bersama bahwa kejahatan adalah kekejian bagi Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.